Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Muhammad Priyanto. Nggih. Leres nggih Pak, jenengan niku tokoh masyarakat ten daerah Patian Rawo. Daerah Patian Rawo nggih Pak. Nah, niki kan menjelang bulan Ramadan. Wonten biasanipun tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat niku Pak. Nggih. Nah, biasanipun tradisi umum niku napa mawon sing dilakukan ngoten napa? Nggih menika yang nomor satu yaitu kirim doa atau ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya, tradisi sebelum bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan itu masyarakat pada umumnya di daerah termasuk daerah Nganjuk itu banyak yang melaksanakan yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur. Bahkan yang dari jauh pun juga menyempatkan dari jauh pulang untuk ziarah kubur untuk menjelang bulan Ramadan niku nggih Pak. Niku kan beberapa orang niku wonten sing badene Idul Fitri, napa badene Ramadan niku Pak sing saenipun. Sing kathah nggih. Sing kathah niku badhe Ramadan. Oh, badhe Ramadan. Nak badhe Idul Fitri menika nggih wajar tamtu merkene nalika Ramadan mboten saged wangsul ngoten. Oh. Sehingga niku wau namung istilahnya pasti ziarah kubur, tapi karena waktu ada yang menjelang Idul Fitri karena menjelang Ramadan belum bisa pulang, sehingga baru ziarah kubur pada menjelang hari raya Idul Fitri. Kesempatan itu. Terus yang kebanyakan masyarakat yaitu ziarah kubur dilaksanakan berapa hari sebelum bulan suci Ramadan. Ada yang sudah istilahnya pun menyempatkan diri lebih awal daripada nanti banyak kesibukan dan banyak yang akan diziarahi. Itu kubur para leluhurnya itu karena banyak sekali sehingga 2-3 hari sebelum Ramadan itu sudah dilaksanakan. Nggih Pak. Ngaten. Nggih. Selajeng mantun niku menjelang Ramadan kurang 1 hari itu juga ada namanya selamatan kirim doa. Selamatan kirim doa. Itu warga masyarakat pada umumnya begitu. Iya. Bahkan ada yang 10 hari sebelum Ramadan sudah menjalankan itu karena mungkin karena kesempatan pada waktu itu mumpung sempat ini supaya dilaksanakan. Lebih dulu. Kalau di daerah ada yang daerah lain namanya unggahan. Kirim doa itu selamatan namanya unggahan, nanti bersama keluarga mengundang banyak orang. Gitu. Kalau di masjid-masjid atau musola itu biasanya menjelang puasa namanya megengan niku selamatan. Ya kirim doa, kirim doa leluhur dan megengan. Nah, tujuannya dari kirim doa niku sebenarnya napa Pak? Ya, gini. Ini para warga masyarakat itu karena itu bulan suci ya, bulan suci Ramadan. Terus juga ada dari para pinter bahwa para leluhur itu juga sama istilahnya pulang ke keluarganya, ya, arwahnya itu juga ada yang begitu, dan itu disongsong dengan menyongsong bulan suci Ramadan. Akhirnya kirim doa pada leluhur dalam arti ya
walaupun gimana sifatnya, ada yang sederhana juga ada yang agak mewah, tergantung ya. orangnya. Ya. Gitu, Pak. Kalau yang menjelang puasa kurang 1 hari 2 hari juga setiap kirim leluhur namanya selamatan itu pakai disertai namanya apem. Apem niku jajan pasar niku to, Pak? Ya, ada yang jajan pasar membuat apem juga ada. Ada yang bikinan sendiri. Nggih. Ya. Niku ya. Apem niku kenapa kok wonten apem? Ya, begitu. Nggih. Jadi para leluhur juga para wali itu mendidik pada warga masyarakat bahwa itu seperti ungkapan apa ya namanya kiroto. Nah, itu afun itu maaf. Ya, afun itu bahasa Arab. Dulu orang Jawa itu mengatakan afun itu sulit itu. Juga terus akhirnya disingkat biar mudah menyampaikan itu apem begitu. Ya, apem. Sebetulnya itu bahasa Arabnya afun. Yang intinya artinya selamatan itu yang intinya memohonkan maaf sebelum datangnya bulan suci. Biar bersih, coba apa oleh Yang Maha Kuasa gitu. Oh, ngoten. Nah, biasanya megengan itu kan reni-reni nggih, Pak. Reni. Nggih. Ada sing ten masjid, wonten sing ten dikirim-kirim. Niku wonten sing salah napa mboten? Mboten nggih. Nggih, intinipun niku sedekah. Ngedalaken sedekah. Sedekah pun juga lidaful bala untuk menolak bala. Nggih. Juga sedekah kirim pada leluhur itu ya sedekahnya untuk orang-orang, tapi pahalanya untuk leluhurnya gitu. Ahli kubur, leluhur. Ya selalu warga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk umum di tanah Jawa pun juga itu hampir sama semua itu. Namanya megengan. Selamatan sebelum bulan Ramadan. Ya. Bahkan dari hari sebelumnya sudah ada yang melaksanakan. Iya. Nah, megengan niku sendiri niku tujuannya untuk napa, Pak? Tujuannya. Karena ingin mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Menuju suci dan bersih. Itu dia dimulai dari mohon ampunan. Mohon ampun niku. Mohon ampunan. Minta maaf kayak termasuk minta maaf ya kepada Yang Maha Kuasa ya, kita untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Bahkan untuk leluhurnya yang sudah meninggalnya yang sudah ada di alam kubur niku nggih, Pak. Iya. Selain niku wonten napa mboten lintune, Pak? Menapa maksudipun? Tradisinya selain megengan kalih kirim doa wonten lintu nyadran napa? Menawi nyadran niku setahun sekali. Nyadran niku setahun sekali. Namanya Haul Akbar. Ada yang namanya sedekah bumi. Itu tahunan itu agendanya. Yang ada di daerah-daerah itu biasanya setahun sekali. Itu ada yang mengambil setiap bulan 4 atau bulan 5. Ada yang mengambil sekitar bulan 10 atau 11. Yang dimaksud gini, biasanya sehabis panen raya itu mengadakan tasyakuran. Iya. Berarti apa nyadran itu bukan mau bulan Ramadan itu mboten? Betul. Alah, saya kira Pak. Ya tidak harus bulan Ramadan. Tidak harus menjelang bulan Ramadan tidak. Jadi bisa kalau orang masyarakat pada umumnya itu setelah panen rendengan itu. Jadi sekitar bulan 4 atau bulan 5 habis panen tasyakuran. Niku nggih, Pak. Ada yang mengambil, ada daerah lain yang karena punya panen raya yang hasilnya lebih bagus itu di musim kemarau sehingga mengambil namanya nyadranan atau sedekah bumi itu ditempatkan bulan 10 atau bulan 11. 11 nih, Pak. Nah, kalau yang tadi kan megengan. Niku ada kayak beberapa masyarakat itu yang ndak mau
Ya. Megangan niku nopo opo iku? Ya. Rasulullah ndak mengajarkan niku Ya, pripun, betul, Pak? ya. Itu memang yang punya anggapan begitu juga ada, tapi ya Nggih. boleh punya anggapan, boleh Boleh. saja. Iya. Boleh, mboten salah. Tidak melarang. Kita penduduk Indonesia itu masyarakatnya majemuk. Nggih. Jadi yang terbanyak Nggih. itu di Indonesia itu adalah kaumnya Nahdliyin yang istilahnya Nahdlatul Ulama. Ya. Nggih. Itu Nahdlatul Ulama mengambil yang tengah-tengah Nggih. sehingga orang pada senang semua. Itu Nggih. bahkan tidak ada agak nasional saja sampai Nggih. internasional dimanapun. Insya Allah nanti masyarakat yang dulunya ada orang Jawa seperti di Suriname dan sebagainya itu Pak ada selamatan yang demikian. Nggih. Niku nggih, Pak. Nggih. Megangan. Makengan. Nah, nek yang napa yang ziarah kubur niku leh, Pak. Ya, Itu tadi kan wonten yang ada yang berpendapat itu yang mau bulan Ramadan sama yang mau Idul Fitri. ya. Itu kenapa kok bisa ada dua niku, Pak? Dua pendapat niku. Tidak dua pendapat enggak. Mboten nggih. Maksudnya ya ziarah kubur. Nggih. Masalah menjelang Idul Fitri itu karena kesempatan itu ketika di sebelum bulan Ramadan itu tidak bisa pulang. Oh, tidak bisa Ya, pulang. kalau di rumah ya pasti sebelum Ramadan itu ziarah Nggih. kubur. Karena yang bepergian jauh Nggih. pulangnya sudah mungkin mendekati hari raya Idul Fitri sehingga pada waktu itu sebelum hari Idul Fitri itu menyempatkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur niku nggih. Iya. Nah, Kalau di rumah ya Nggih. biasanya tetap sebelum bulan Ramadan. Nggih. Iya. Ziarah kubur niku sebenarnya yang kalau mau bulan ziarah kubur yang mau bulan Ramadan niku leh, Pak. Niku Iya. sebenarnya wajib napa mboten? Boten. Mboten nggih. Boten. Oh, Sunnah. sunnah. Oke. Baiknya Baik. Baik. Itu namanya adab ya. adab. Iya. Walaupun sunnah itu juga perintah Allah. Nggih. Perintah Allah supaya mendoakan ya. Nggih. Mendoakan pada leluhur yang sudah meninggal dunia. Nggih. Itu perintah Allah. Baik. Jadi walaupun tidak secara keseluruhan Nggih. ada dalilnya Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Nggih. dan seterusnya. Jadi Oh, untuk nggih. mendoakan para saudara Nggih. dan para leluhur yang sudah mendahului kita. Nggih. Itu. Nah, menurut Bapak nih, beberapa anak muda ini kan kalau melihat yang kayak gitu tuh kayak ada yang sedikit radikal. Niku gimana caranya agar anak muda itu mau ikut ngoten leh kayak megengan terus niku pripun, Pak? Ya. Caranya? Ya masyarakat kita anjurkan ya, Nggih. supaya warga masyarakat itu apabila menjelang Nggih. bulan puasa itu untuk ziarah kubur anak-anaknya ya anak Nggih. cucunya itu supaya diajak ziarah kubur Diajak nggih. ziarah kubur Nggih. supaya dia itu tahu bahwa ini kuburan atau makamnya Nggih. orang tuanya atau leluhurnya gitu. Nggih. Jadi sengaja saya sendiri sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Patian Roh menganjurkan begitu. Anak-anak supaya aja. Nggih. Setidaknya kalau ziarah kubur itu satu juga mengingat mati. Mengingat mati. Iya, mengingat mati bahwa orang itu tentunya bakal mati. Bakal gitu loh. mati Iya. dari tanah kembali ke tanah. Oh, nggih. Gitu. Oh, Terus ngoten. ya tidak begitu saja. Kalau ada warga masyarakat itu di daerah itu ada sedikit beda. Nggih. Kalau di daerah Nganjuk sebagian Nggih. ada yang mengambil kirim berdoa itu tidak hanya setiap menjelang bulan puasa saja Nggih. enggak, Mboten. tapi setiap ada yang hari dalam satu bulan Nggih. yang disakralkan. Ya, namanya kalau ada di daerah yang saya tempati itu setiap malam Jumat pagi. Malam Jumat.
malam Jumat namanya Jumat Pahing. Oh, Jumat Pahing. Iya, itu ya ziarah kubur seperti menjelang bulan puasa itu. Nggih, nggih. Masyarakat juga sama. Kalau nggak bisa hari Kamis ya Jumat masih pagi-pagi benar sudah Jumat, menyempatkan. Ya, yang jelas itu ada tuntunan dari leluhur lah supaya dia itu ziarah kubur begitu. Kalau pendapat yang keras itu enggak ada dalilnya dan sebetulnya itu juga ya ada cuma belum dicari. Oh, nggih, nggih. Lah nek napa yang katanya orang-orang niku anak kecil jangan dibawa ten ziarah kubur engko sawanen ngoten-ngoten niku pripun, Pak? Kan ada atau beberapa masyarakat yang bilangnya gitu. Iya. Ya yang penting diarahkan. Malah harus diajak biar tahu. Nggih. Terus anak kecil tersebut yang penting itu di situ tidak bermain-main. Tidak bermain-main nggih, Pak. Sungguh-sungguh. Terkadang ada yang orang putih itu seakan dilarang ziarah kubur. Nggih. Karena kadang-kadang orang putri itu kadang pada waktu haid Nggih. yang penting tidak jatuh gitu. Oh, nggih. Jatuh ya tetap. Jadi Baik. supaya nomor satu mengingat pada kematian. Oh, yang ingat-ingat kematian nggih, Pak. Biar Nggih. akhirnya sadar bahwa kita hidup di dunia tidak lama Nggih. dan diciptakan untuk beribadah gitu. Nggih. Sehingga supaya menjalankan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Nggih. Jadi seakan-akan itu beribadah yang sungguh-sungguh seakan-akan tidak lama lagi akan meninggal dunia juga menyusul leluhurnya yang niku. Tapi juga sebagai insan hidup di dunia pasti ada putih. Jadi ada keduniawi, ada ukhrawi. Lala duniawi ya ikmal dunya ka anak kata isu abadan wa mali akhiratika ka anak kata itu kan. Ya. Bekerjalah seakan-akan atau bekerja keras karena seakan-akan hidup selamanya. Oh, nggih. Banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan Ya, Pak. Nggih. ya masalah usaha. Nggih. Tapi beribadah tentang seperti menjalankan amalan sholat dan sebagainya, menjalankan perintah agama yang sungguh-sungguh seakan-akan besok itu meninggal. Agar lebih tenanan mungkin nggih. Iya. Oh, nggih Pak. Dan niku Pak, kalau seandainya tinggal mau ziarah kubur. Iya. Niku kan wonten beberapa yang nopo nggih Pak, sampai bawa dupa ngoten niku leres napa mboten? Sesuai syariat niku menyimpang napa mboten ngoten? Mboten. Wonten. Dadose dianjurkan supaya membawa namanya bau harum. Bau harum itu ada yaitu bunga, ada minyak juga ada kemenyan atau dupa niku mboten napa-napa. Kalau yang sampai meniatkan bawa napa nggih? Bawa kayak jajanan-jajanan kayak kopi niku leres napa mboten, Pak? Lah, itu cuma sebetulnya cuma mengingat begitu aja, nggak sampai pripun. Mengingat dalam itu kesenangannya leluhurnya itu istilah biasanya minum kopi lah, terus sehingga dia itu seakan-akan itu seperti suguh begitu. Itu namanya cukup diberi arti sodakoh begitu aja. Sodakoh. Jadi orang tersebut hanya niat, memang niatnya sodakoh. Seperti kita membawa bunga di kuburan. Terus mungkin pakai minyak, juga pakai itu niatnya sodakoh. Berarti mboten wonten sing salah nggih, Pak? Sodakoh. Para wali juga banyak yang melakukan seperti itu. Oh, nggih. Iya. Dan yang sampai kalau ada yang bermalam di kuburan terus ngancani bae. Niku pripun Pak? Kan wonten kan beberapa masyarakat yang melakukan niku. Saya juga bingung sebenarnya kok dikancani bae. Ngoten pripun Pak? Itu cuma pendapat saja atau pikiran saja. Okay. Ya tidak harus begitu.
Mboten kedah ngoten nggih. Mboten, tidak ada keharusan. Nggih. Cukup ziarah kubur ya secukupnya gitu. Mawon. Kalau ingin melek di mana saja kan ya boleh melekan. Ada yang di dekat kuburan ada. Di makam-makam itu banyak orang yang tirakatan, melekan dan sebagainya. Tirakatan melekan niku pripun? Maksudnya dia itu ingin istilahnya mencegah enggak cepat tidur, begitu maksudnya. Melek dalam arti dia tidak tidur, terus dia itu berada kadang di masjid, kadang ada di kuburan itu ada apa misalnya pinggiran ngoten apa pripun? Bukan pinggiran, di kuburan itu ada seperti pendopo begitu ya. Itu ya itu bisa dibawa untuk pertemuan para warga masyarakat. Kadang ya tirakatan. Mosok kok uang kok turu begitu loh. Sehingga ya ingin sering melek atau enggak kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur kan juga kurang baik. Mboten saya nggih, Pak. Ada yang ingin begitu nggih. Ingin melekan. Ya sebetulnya anugerah itu kalau dari leluhur itu menyampaikan supaya disambut dengan keadaan melek gitu. Sering oleh melek tirakat, namanya tirakat melek gitu. Nggak tidur. Ngurang-ngurangi turu. Wong Jawa ngaten. Ngoten niku biasane kalih zikiran. Ngoten. Pasti to. Pasti nggih. Pasti eling pada yang maha kuasa. Nggih. Intinya itu berdoa di situ. Nggih. Iya. Dadose yang di kuburan-kuburan niku kalau yang malam belum tentu negatif nggih, Pak. Belum. Tidak tentu negatif. Kalau yang sampai napa kayak kuburan nyambai niku dibongkari niku wah benten nggih. Kurang paham itu. Oh nggih. Nggih. Jarang menemukan. Tidak menemukan itu. Kalau waktunya sudah misalnya penggali kubur, kadang ada kuburan yang sudah lama tidak dirawat oleh keluarganya, terus mungkin nisannya sudah hilang, akhirnya itu juga ya tentu saja untuk dikubur lagi, dianggap sudah tidak ada gitu. Oh, sakit nggih ngoten itu. Kadang di situ ketika digali terkadang masih juga ada yang begitu utuh, menemukan jasad yang utuh padahal mau dibuat ngubur, masih ada yang akhirnya nggak jadi juga. Betul. Oh ngoten, dadose mboten semuanya yang di ngoten-ngoten itu negatif nggih Pak. Oh nggih. Tergantung niatnya. Oh tergantung niatnya juga. Oh nggih. Ya kan seperti semua itu tergantung niatnya. Seperti pakai apa? Bunga, pakai minyak dan dupa, itu juga niatnya. Kalau niatnya jelek itu dilarang oleh Allah toh. Nggih, mboten pareng nggih. Mboten pareng. Nggih. Ki njeluk setan. Lho setan nek diceluk, ora usah diceluk wis mor. Nggih, Pak. Damel ganggu nganu niki nggih. Nggih, Pak. Oh, nggih. Amit niki. Niki brosurnya niki. Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk niki lho Pak. Nika pendaftaran peserta didik baru. Tahun 2024 2025. Kadose nek wonten putune jenengan napa putrane monggo dilebetaken ten mriki. Mriki niki banyak Pak. Jadi banyak kegiatannya juga kayak mungkin ekstrakurikulernya juga bagus-bagus. Terus saya akui. Nggih, ngoten nggih Pak. Nggih. Kayak di sini juga wonten keterampilan. Kadose mboten cuman belajar pengetahuan umum mawon, tapi wonten keterampilane. Kayak tata boga, tata busana dan masih banyak lainnya, Pak. Nggih. Ngoten mawon nggih pun wancine gantosan. Nggih ngapunten nek wonten kula wonten lepate ten jenengan. Sami-sami.
Nggih, matur suwun pun dugi ten mriki. Nggih. Dari saya juga begitu. Pada pemirsa, apabila penyampaian saya ada kurang dan khilafnya mohon maaf. Nggih, matur suwun nggih Pak Pendugi. Baik, untuk pemirsa podcast, saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.